Tepat setelah Cameron Lin dan pemabuk masuk ke hutan sihir, kantor pusat Tahta Suci juga menerima berita tersebut dan dengan cepat mengirim orang ke Northland. Orang-orang Tahta Suci beranggapan bahwa Ksatria Emas puncak alam manusia dewa dan Uskup Agung Kardinal. Di zaman ketika para santo tidak keluar, Kardinal dan Ksatria Emas hampir merupakan jenjang tertinggi Tahta Suci. Para Ksatria Emas bertanggung jawab untuk melatih para Ksatria di dalam Tahta Suci. Jumlah Ksatria Emas di seluruh Tahta Suci tidak akan melebihi 40, dan jumlah Kardinal bahkan lebih jarang. Seluruh Tahta Suci tidak lebih dari 20 orang, dan mereka bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal di Tahta Suci. Ada orang yang kuat di sini. Uskup Agung berpakaian merah itu mengerutkan kening saat dia melihat tanda pertempuran di dekat gereja, dan berkata dengan ringan. Senior 9 klan darah yang tersegel telah dibuka. Tahta Suci ku mati di tangan klan darah. Olex mengerutkan kening dan berkata, tapi seorang klan darah di alam suci, siapa yang membunuhnya? Mungkinkah ada kekuatan di kerajaan utara yang tidak kita ketahui? Sebagai salah satu ksatria emas terkuat, Olex telah mencapai puncak manusia dewa, dan hanya selangkah lagi menuju alam suci, yaitu tingkat dewa di timur. Tapi dia tidak berpikir dia adalah lawan dari orang suci yang lemah. Tunggu saja kabarnya. Kardinal menggelengkan kepalanya dan berkata tunggu Malthus kembali. Meskipun keluarga-keluarga di kerajaan utara ini sangat lemah, mereka harus mengetahui beberapa berita. Begitu kata-kata Uskup Merah jatuh, sesosok emas bergegas. Jelas Cameron Lin lah yang membunuh senior 9 klan darah. Malthus menstabilkan sosoknya dan berkata dengan ringan. Cameron Lin. Olex mengerutkan kening. Cameron Lin terkenal di Tahta Sucinya. 80% tenaga yang hilang di Tahta Suci selama bertahun-tahun berada di tangan Cameron Lin. Jika Cameron Lin benar-benar mengambil alih, maka kita bertiga mungkin tidak bisa mengalahkannya, jadi mari kita minta Santo untuk mengambilnya. Ya, Cameron Lin membunuh begitu banyak dari kita Tahta Suci. Tidak ada tempat berlindung dari Longhusan di Northland. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil tindakan. Malthus juga berkata, Cameron Lin banyak membunuh kesatria Tahta Suci. Malthus adalah instruktur yang melatih para ksatria. Banyak ksatria perak diajari olehnya, sehingga ia kesal dengan Cameron Lin. Tetapi harus mengakui kekuatan Cameron Lin, jika tidak ada master tingkat suci, dia mungkin tidak dapat mengambil Cameron Lin. Aku akan menginformasikan dunia rahasia. Mari kita tunggu keputusan dulu. Kardinal berkata dengan enteng, kamu bisa ceritakan beritanya, seorang klan darah tingkat dewa mati di tangan Cameron Lin, mereka pasti akan mengirim seseorang. Satu-satunya hal di Northland yang perlu diperhatikan Cameron Lin adalah hutan sihir, dan dia mengutus orang untuk memperhatikan gerakan di hutan sihir. Tepat ketika orang-orang di Tahta Suci bersekongkol melawan Cameron Lin. Cameron Lin dan pemabuk masih mencari di hutan sihir. Mereka berdua membawa pelangi yang tertegun dan melesat ke langit dengan tidak hati-hati. Awalnya mereka berhati-hati, namun mereka menemukan bahwa hutan sihir sepertinya tidak berbahaya. Mereka hanya menemukan bahwa 3 atau 4 saja yang sebanding. Tetapi para dewa tidak berbeda dengan semut di mata keduanya. Sayang sekali peta yang diturunkan oleh pendahulu saya di Longhusan hanya memiliki satu arah umum, kalau tidak kita tidak perlu mencarinya dengan hati-hati. Kata pemabuk sambil terbang. Di mata orang lain, hutan sihir merupakan momok, bahkan dewa-dewa biasa pun tidak berani masuk ke dalam jajaran hutan sihir, namun di mata mereka, selama tidak masuk jauh ke dalam hutan sihir tidak ada bahaya, dan tidak ada, seseorang telah melangkah di hutan sihir selama bertahun-tahun. Memasuki, bagi mereka, seperti rumah harta karun alam. Baang. Cameron Lin dengan mudah mendorong. Kekuatan kekerasan menyapu, dan seekor ular yang bersembunyi di hutan yang ingin menyelinap menyerang puncak para dewa ditembakkan berkeping-keping dalam sekejap tanpa tulang tersisa. Melihat adegan ini, pupil pemabuk menyusut sedikit. Telapak tangan Cameron Lin tidak menggunakan energi sejati itu ditembak dengan kekuatan fisik murni, tetapi binatang asing di puncak para dewa langsung ditembak berkeping-keping.
Inilah kekuatan seni pemurnian bintang. Cameron Lin hanya berkultivasi sampai tingkat keempat, kekuatan fisiknya sudah puluhan kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan manusia dewa biasa tidak bisa menahannya dengan pukulan. Ada sesuatu yang salah. Pemabuk berhenti dan mengerutkan kening. Menurut catatan kuno Gunung Longhu, meskipun hutan sihir ada di luar, di alam manusia dewa ada binatang buas. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi tidak, aku sudah lama bepergian, dan belum pernah bertemu satu pun dari mereka. Ini sangat aneh. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hutan sihir seperti ini, dia tidak akan disebut misterius di dunia. Hati-hati. Menurut peta, apa yang kita cari ada di depan. Pemabuk mengangguk. Meskipun mereka tahu ada sesuatu yang tidak normal, tidak satupun dari mereka adalah generasi yang sederhana. Mereka memiliki keyakinan pada kekuatan mereka sendiri dan dengan cepat bergegas menuju tempat yang tercatat di peta. R000A. Ketika keduanya melangkah ke lembah dalam jarak 500 meter, mereka tiba-tiba tertarik oleh makhluk di lembah dan mereka membuat raungan yang menakutkan. Melihat cahaya putih naik ke langit, dan di antara cahaya putih, serigala abu-abu tinggi lebih dari 6 meter dan panjang 20 meter, muncul samar-samar. Bola lampu, bulunya sangat putih, dan ganas dan keras aura menyelimuti langit, dan manusia dewa tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan umum. Ternyata manusia. Melihat Cameron Lin, nafas serigala abu-abu tersendat. Apakah kamu serigala abu-abu di Tianyuan? Cameron Lin memandang serigala abu-abu di depannya dengan mata berbinar, dan tertawa pelan. Kamu seharusnya tidak berada di langit, mengapa kamu datang ke dunia luar? Dia memiliki medali giok untuk memecahkan alam, jadi dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari Tianyuan dan datang ke duniawi, tetapi serigala abu-abu ini, yang tidak berada di alam dewa sebelumnya, juga datang ke alam bawah dan muncul di hutan sihir. Hal-hal di dalamnya sepadan. Bijaksana. Pemabuk terlihat ragu, ia tidak menyangka Cameron Lin mengetahui makhluk aneh di hutan sihir. Manusia, ini wilayah klan serigala abu-abu kita. Meskipun Tuan Muda menyetujui, kalian cepatlah pergi, jika tidak kalian akan mati jika ditemukan oleh Tuan dari klan serigala abu-abuku. Serigala abu-abu menatap Cameron Lin dan berkata, jika bukan karena manusia di depannya yang memblokir pedang manusia lain di langit, itu pasti tidak akan berbicara untuk mengingatkannya. Bukankah wilayah klan serigala abu-abu kamu di Tianyuan? Kapan hutan sihir menjadi wilayahmu? Cameron Lin tersenyum ringan. Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan, tapi klan serigala abu-abu tingkat dewa duduk di sini, kalian harus segera pergi. Serigala abu-abu mengingatkan. Pada saat ini, tidak jauh dari mereka di dalam hutan sihir, cahaya berdarah membubung ke langit. Ruao! Seruan serigala besar datang. Benda ini milik klan serigala abu-abuku, serahkan padaku. Gawat, tempat seruan serigala itu datang adalah tanah berharga klan serigala abu-abunya. Serigala abu-abu di depan Cameron Lin bahkan tidak repot-repot membujuk Cameron Lin untuk pergi. Tubuh besar itu berubah menjadi panah. Orang-orang klan darah. Cameron Lin berkata dengan suara yang dalam. Ada tempat yang ditandai di peta. Pemabuk dan Cameron Lin saling memandang, dan keduanya dengan cepat bergegas menuju tempat di mana lolongan serigala itu datang. Ketika Cameron Lin dan dua serigala tiba, serigala abu-abu besar benar-benar satu lawan dua. Itu tampak seperti macan merah yang menghembuskan api dan senior 9 klan darah yang baru saja dibunuh oleh Cameron Lin bertarung bersama. Ada puluhan binatang aneh di sekitar lembah dan tidak satupun dari mereka dapat berdiri di dekat lembah dengan kekuatan yang lebih rendah dari negeri dongeng manusia. Di antara mereka, kekuatan keempat binatang aneh itu sudah berada di puncak manusia dewa. Serigala abu-abu yang sangat besar itu jelas merupakan master dari klan yang diucapkan oleh serigala abu-abu barusan. Klan darah yang bertarung dengannya juga memiliki kekuatan dari tingkat tengah manusia dewa, dan kekuatan macan merah sedikit lebih lemah tetapi juga memiliki kekuatan tingkat dewa. Ini wilayah klanku. Klan darah dan binatang aneh tanpa klan berani menjadi musuh klanku.
Serigala abu-abu meludah dan berkata dengan keras. Heh, klan darahku bisa takut dengan klanmu, kata Master Klan Darah dengan nada menghina. Jika kalian memiliki semua master dari klan Serigala Abu-Abu, macan merahku akan berbalik dan pergi, tapi klan Serigala Abu-Abu telah meninggalkan hutan sihir selama 1000 tahun. Bukankah mungkin bagiku untuk memberi kamu jenis harta karun hanya dengan satu kata dari kamu? Macan merah, yang bertubuh tinggi, mengucapkan kata-kata dengan jijik dalam kata-katanya. Sebagai penguasa yang memang berhak di luar hutan sihir, ia menemukan yang tidak normal di lembah ini puluhan tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, pentagram tersebut semakin melemah. Klan Serigala Abu-Abu sebenarnya ingin memetik buah persik dan bertanya apakah ia setuju atau tidak. Cameron Lin melihat pentagram lembah, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenal dalam pentagram, duduk bersila di tepi rumput dengan 9 buah. Bagaimana mungkin? Sosok yang tidak asing itu berada di jalan sendirian untuknya beberapa tahun yang lalu, namun ditipu oleh setan dan masuk ke dalam hutan sihir Charlie Lin. Kali ini dia datang ke hutan sihir untuk mencari Charlie Lin, meski dia tahu bahwa Charlie Lin tidak punya peluang bertahan hidup, tetapi tidak menyangka akan melihat Charlie Lin di sini hari ini, dan Charlie Lin telah melangkah ke alam manusia dewa dengan kekuatannya. Ketika Charlie Lin menghilang, dia sudah melangkah ke tingkat dewa setengah langkah, dan telah terjebak di alam dewa setengah langkah selama beberapa dekade. Meskipun bakat Charlie Lin sangat menakutkan, Cameron Lin tidak pernah menyangka bahwa Charlie Lin akan melangkah ke manusia dewa untuk jangka waktu seperti itu. Dia memiliki kesempatan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan dia juga telah memasuki ranah rahasia untuk berlatih, tetapi dia hanya berada di puncak tahap tengah abadi, dan Charlie Lin ternyata menjadi tahap tengah abadi pada saat ini. Apakah kamu kenal orang di dalam? Pemabuk bertanya dengan suara rendah. Itu kakek buyutku. Cameron Lin berbisik. Baguslah kalau begitu. Pemabuk mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke rumput di samping Charlie Lin dengan tatapan berapi-api di matanya. Rerumputan hanya setinggi setengah meter dan terbagi menjadi 9 bagian. Tiap bagian seperti ulat sutera kecil. Buah merah kecil tumbuh di sambungan tiap bagian. Petir dan petir mengelilingi rumput, dan ada kilat dari waktu ke waktu menurunkan dan menabrak rumput, namun petir sama sekali tidak bisa melukai rumput, sebaliknya justru memberikan nutrisi bagi rumput. Rumput serangga ulat sutra naga 9 wujud. Pemabuk memandangi rumput dan bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata benar di sini. Ini rumput serangga ulat sutra naga 9 wujud yang legendaris. Rumput serangga ulat sutra naga 9 wujud yang menghasilkan satu buah dalam 100 tahun dan tidak akan matang bersama sampai 900 tahun. Mata Cameron Lin berbinar, bertanya dengan antusias. Benar. Pemabuk mengangguk dan berkata, seorang senior Longhusan memasuki hutan sihir ratusan tahun yang lalu dan dikejar oleh makhluk kuat di dalam hutan sihir. Selama pelarian, dia menemukan ini di sini. Sayangnya, perlu waktu ratusan tahun untuk dewasa terjebak di puncak dewa dan tidak membuat terobosan hanya untuk menerobos dengan tanaman ini. Wajah pemabuk penuh kegembiraan. Dengan kekuatannya, dia bisa menerobos ke alam dewa. Itu hanya dengan menggunakan tanaman ini untuk secara paksa menekan alam selama beberapa tahun. Hari ini, akhirnya dia melihat tanaman legendaris ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Serigala abu-abu, bagaimana pentagram bisa dihancurkan? Orang di dalam adalah kakek buyutku. Cameron Lin bertanya pada serigala abu-abu, yang berdiri di samping dengan gugup. Apa yang ingin kamu lakukan? Serigala abu-abu terlihat gugup, namun tetap berkata, saat ini, buah yang berbeda belum matang. Tidak akan terbuka sampai pentagram matang. Entah bagaimana caranya kakek buyutmu masuk. Baru 1 tahun datang ke hutan sihir bersama para senior dari klan Serigala Abu-Abu. Di tahun yang lalu, orang-orang kuat dari klan Serigala Abu-Abu telah berkali-kali bertarung dengan macan merah, penguasa di luar hutan sihir, tapi hari ini macan merah ini benar-benar mendapat penolong, dan dia sepertinya tidak lemah. Pada saat ini, pertempuran di tempat kejadian juga berubah.
Serigala abu-abu ditangkap oleh Master Klan Darah tanpa terduga. Sepotong besar daging ditangkap dari tubuh serigala abu-abu, dan aliran darah terus mengalir. Master Klan Darah memasukkan cakarnya ke dalam mulutnya, dengan ekspresi mabuk di wajahnya, dan berkata, darah binatang aneh di tingkat dewa benar-benar luar biasa. Jika aku menelanmu utuh-utuh, kekuatanku juga akan sedikit peningkatan. Senior 13, jangan bicara omong kosong, bunuh mereka, aku hanya butuh 2 buah, dan yang lainnya milikmu. Ucap macan merah dingin. Senior Klasen Chang, kamu apa-apa? Serigala abu-abu, yang berdiri di samping Cameron Lin, berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Klasen Chang, sang master tingkat dewa, serigala abu-abu perlahan berkata, memperhatikan senior 13 klan darah dan Raja Macan Merah di matanya. Jangan berpura-pura menjadi orang tua, kekuatanmu benar-benar bagus, tetapi menghadapi kami berdua, hanya mencari mati, senior 13 klan darah berkata dengan jijik. Tiba-tiba dia melihat ke arah Cameron Lin, matanya terkejut, dan dia mengerutkan kening ke arah Cameron Lin dan berkata dengan suara rendah, Junior, kamu memiliki bau darah dari klan darahku, berani menyerang orang-orang di klanku, siapa kamu?